Jadi Nabi itu hidup. Dan itu hadisnya sahih dan mutawatir. Kita yakin bahwa sekarang Nabi itu hidup. Kenapa? Karena didahulukan dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Nyongko mawon boten parah. Punya dugaan saja kita tidak diperbolehkan menyangka bahwa Nabi itu orang yang meninggal di jalan Allah itu amwat, itu jangan. Ayat satunya wala takul lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Janganlah kamu ucapkan orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal. Jadi Kanjeng Nabi sholat di Baitul Maqdis ngimami para nabi itu ajsadan wa arwaha. Jadi tidak hanya Kanjeng Nabi sholat kemudian rohnya para nabi yang makmum, tidak. Jadi ajsadan wa arwaha, jasad Nabi dan rohnya ya ikut makmum. Itu karena jasad para nabi itu tidak dimakan tanah. Jadi itu menjadi dalil bahwa al-anbiya ahyaun fi kuburihim, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi bahwa al-anbiya'u ahyaun fi kuburihim. Dan mengimami para malaikat dan mengimami orang-orang mukminin. Kemudian kalau ringkas, kemudian malaikat Jibril Kanjeng Nabi itu bersama malaikat Jibril itu mi'raj tuma urija bi ilas sama dunia. Kemudian mi'raj ke langit yang tampak itu, yaitu langit pertama. Nah ini mau kula sanjangke bahwa Nabi mi'raj ba'daan atabil mi'raj wa ala sokhrati Baitul Maqdis bahwa sulamun lahu asyru mi'raj ihdaha min dhahab wal ukhra min fiddah wa tujanibihi yang tatin hamra wal akhar min yang tatin beda. Niki ondo Kanjeng Nabi mi'raj itu menggunakan ondo, tapi ondone niku enten sing saking emas, ambali enten sing saking perak, dan salah satu dari sisi itu terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Iku intine namun jelaske bila mi'rajnya itu menggunakan tangga. Kemudian fastaftaha Jibril, kemudian sampailah ke langit yang pertama, kepanggih Nabi Adam. Kemudian ke langit yang kedua, ke langit kedua Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Naik lagi ke langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang mriki pada langit ketiga Nabi Yusuf tanya kepada malaikat Jibril apakah diutus, kemudian dibukakan bertemu Nabi Yusuf. Nabi Muhammad melihat Nabi Yusuf dawuh qad
Utia Syatrul Hasani. Jadi Nabi Yusuf yang diberi separuhnya bagus. Artinya separuh bagus, yang mriki boten kok bagusnya Nabi niku dibanding ke bagusnya dikei separuhnya bagusnya Nabi boten. Maksudnya Nabi Yusuf bagus dikei separuh bagus niku wong sak donya niku dinisbat cara bagus niku siji, sing sak donya niku baguse wong sing separuh baguse wong sak donya, sing separuh baguse Nabi Yusuf. Iku maksudnya kan. Lah baguse Nabi Muhammad itu lebih dari itu, bukan kok baguse Nabi Yusuf ini separuh baguse Nabi Muhammad betul. Jadi andaikan kok lingkaran itu diparuh, sing separuh itu bagusnya wong sak donya, sing separuh itu bagusnya Nabi Yusuf. Jadi wong bagusnya kaya ngopo niku nggih. Sing jelas nek awake dhewe ning donya ngerti wong bagus niku ijik mesti ijik luwih bagus Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sing bagusnya separuh niki cara separuh khusus Nabi Yusuf sing separuh kanggo sak donya. Jika dinisbatkan pada bagusnya Kanjeng Nabi niku boten enten bandingan. Mula dipun bawakan kali Imam Al-Busairi bahwa Nabi Muhammad itu munazzahun an syarikin fi mahasinihi, sama sekali tidak ada yang menyamai menyerupai pada kebagusannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mula Imam Nawawi Al-Bantani wonten kitab Kasyifatus Saja niku ndawuhaken kita bagi orang mukmin jika melihat orang yang memiliki kesempurnaan dalam apapun, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW lebih sempurna dari orang itu. Kita harus berkeyakinan seperti itu. Maka Rasulullah itu adalah khairul khalqillah, lebih baik-baiknya makhluk Allah. Boh, ajeng munggah malih dugi langit kepitu. Terus ya, kula terus ke langit papat ini, langit kepapat ning mriku ketemu Nabi Idris. Lajeng langit kelima ning mriku kepanggih dateng Nabi Harun. Ning langit keenem ning mriku kepanggih Nabi Musa. Lajeng ning langit kepitu ning mriku kepanggih Nabi sinten? Ibrahim. Ajeng ketemu Nabi Ibrahim sing mriku tasih senggengan wonten Baitul Makmur. Baitul Makmur teng mriki dipun bawaken ya dulu layaunin sabauna al-famalah. Setiap harinya itu ada 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Jadi niki nunjukke bahwa Baitul Makmur itu ada malaikat yang tawaf setiap harinya 70.000 malaikat dan tidak kembali tawaf lagi. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu hitungan daripada malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bendina 70.000 niku
riyen pun pinten kan orang ngerti hubungannya kejaba Gusti Allah. Itu baru yang ada di Baitul Ma'mur, belum malaikat yang berada di lain. Kemudian setelah Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim, di situ Rasulullah diperintah oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dawuh, "Mur ummataka fal tukfir min girasil jannah." Nabi Muhammad, perintahlah umatmu agar memperbanyak tanaman di surga. Karena Nabi Ibrahim itu tempatnya di langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada surga. Jadi pantes mawon Nabi Ibrahim itu dikai ngerti kalih Gusti Allah carane nandur wonten swarga. Kemudian Kanjeng Nabi tanglet wa ma rasul jannah. Berikut carane nandur wonten swarga. Kemudian Nabi Ibrahim jawab ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi setiap kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, berarti kita sedang menanam di surga. Ada satu hadis, satu riwayat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah cara kita menanam di surga. Terus setelah itu wailan tegriku cuma zahababi ilah sidratil muntaha. Kemudian malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke sidratul muntaha, maksudnya ilah a'la, pada pokoknya utawa atasnya sidratul muntaha. Karena sidratul muntaha itu oyote niku wonten langit ke-6. Lah pak kalih godhonge niku wonten dhuwure langit ke-7. Jadi mungkin lakno hadis Kanjeng Nabi dibawa ila sidratil muntaha niku mboten teng oyote tapi teng dhuwure. Karena oyote wonten langit ke-6, godhonge niku wonten langit sak dhuwure langit ke-7. Oh. Kemudian teng mriku Nabi Muhammad iki nek diringkes niku kan mukalamah terus ngertos kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalikane teng mriku dipun paringi sedina sewengi fa auha ilayya ma auha wa furido alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina sholatan fa nazaltu hatta tahaitu ila Musa. Nalikane dikei sholat 50 rakaat, kemudian Nabi Muhammad niku mandhap sampai temurun dugi Nabi Musa. Nabi Musa kan taklet ma farodo rabbuka ala ummatika, apa yang diperlukan Tuhanmu untuk atas umatmu. Qultu khamsina sholatan, saya berkata Allah memardukan 50 sholat fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Nah teng mriki Nabi Musa niku matur dhateng Kanjeng Nabi pola irji ila rabbika. Teng mriki irji ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu. Nggih mboten. Akhirnya farajatu ila rabbi, akhirnya Kanjeng Nabi dawuh saya pun kembali ke Tuhanku. Maksud dari hadis farajatu ila rabbi, saya kembali kepada Tuhanku,
itu artinya adalah ilal makani alladzina jaitu fihi rabbi. Maksudnya adalah ke tempat di mana saya bermunajat kepada Tuhanku. Niku artinya ngoten. Kados ngertekke al-masajidu buyutuwa. Masjid itu adalah rumah Allah. Kalau kita meyakini Allah bertempat di masjid, itu jelas kafir. Ada berapa masjid? Kalau ada 1000 masjid berarti ada 1000 Allah. Maka arti dari al-masajidu buyutullah itu adalah masjid itu adalah tempat untuk menyembah Allah. Nah, demikian hadis farajatu ila rabbi itu artinya adalah saya kembali ke tempat yang saya bermunajat kepada Allah. Wa laisal murad annallaha fi dzalikal makan baraja'alahu. Itu hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah berada di Sidratul Muntaha kemudian Nabi kembali ke Allah. Jadi kalau kita meyakini seperti itu, fa inna liqada dzalika kufrun. Kalau kita meyakini Allah berada di Sidratul Muntaha, itu kita kafir karena menisbatkan tempat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balil muradu anna Allah ja'ala hadzal makana mahallan li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yunajihi fihi. Akan tetapi Allah menjadikan tempat tersebut sebagai tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah. Jadi yang bertempat itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika munajat kepada Allah